Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Agung Maulana dari kelas 2D Pendidikan Jasmani Universitas Siliwangi. NPM saya 192191131. Pada video dan pada cuplikan sebelumnya, saya sudah menjelaskan sedikit tentang pengertian lemak. Nah, untuk kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi selanjutnya dari lemak, yaitu tentang pencernaan lemak dan metabolisme lemak. Oke teman-teman, kita masuk saja ke materi. Yang pertama adalah pencernaan lemak. Jadi, secara singkat, proses pencernaan lemak sudah dimulai dari mulut, yakni dengan dikeluarkannya enzim lingual lipase yang akan memecah sebagian kecil lemak ke dalam komponen yang lebih sederhana. Saat memasuki esofagus, lemak dalam bolus akan dilembekkan dengan suhu esofagus. Kemudian, lemak akan masuk ke lambung dan dimulailah pencernaan yang sesungguhnya. Lambung akan menghasilkan lipase gastrik untuk memecah lemak menjadi digliserid dan monogliserid. Setelah itu, komponen lemak yang tergabung dalam kimus atau sudah tercampur enzim-enzim lambung akan masuk ke duodenum, yaitu menyebabkan stimulasi dinding usus untuk menghasilkan, yaitu ada 3 yang dihasilkannya, yaitu adalah yang pertama hormon sekretin dari sel S yang akan menstimulasi dihasilkannya enzim-enzim pankreas. Yang kedua adalah pankreozimin, yaitu jadi dia juga menstimulasi dihasilkannya enzim-enzim pankreas. Dan yang terakhir adalah yang ketiga adalah kolesistokinin, yaitu dari sel CCK untuk stimulasi empedu yang menghasilkan cairan empedu. Nah teman-teman, kita lanjut. Jadi selain itu, empedu yang distimulasi hormon CCK akan menghasilkan garam empedu untuk kemudian berikatan dengan lemak membentuk misel. Misel akan digunakan untuk mengangkut asam lemak rantai panjang ke dinding usus agar bisa diabsorpsi. Asam lemak rantai panjang, jadi selanjutnya itu akan diabsorpsi masuk ke sel absorptif usus, kemudian berubah ke sel, yaitu merubah atau diselubungi protein membentuk kilomikron. Nah, jadi teman-teman, dalam waktu 10 menit pasca makan, setengah dari jumlah kilomikron disirkulasi itu akan dibersihkan jadi oleh lipoprotein lipase untuk dipecah menjadi asam lemak dan gliserol yang kemudian didistribusikan ke hepar dan jaringan adiposa tubuh. Nah teman-teman, setelah tadi tentang pencernaan lemak, kita masuk ke bagian yaitu tentang penyerapan lemak. Jadi, penyerapan lemak hanya terjadi di usus halus. Setelah trigliserida sudah dipecah menjadi asam lemak individu dan gliserol, terus bersamaan dengan kolesterol, jadi gliserol itu bersamaan dengan kolesterol, mereka akan bergabung menjadi struktur yang disebut misel. Asam lemak dan monogliserida itu akan meninggalkan misel dan berdifusi melintasi membran untuk memasuki sel epitel usus. Yang selanjutnya, jadi dalam sitosol sel epitel, asam lemak dan monogliserida direkombinasi kembali menjadi trigliserida dalam sitosol sel epitel. Jadi trigliserida itu dan kolesterol dikemas menjadi partikel yang lebih besar yang disebut kilomikron, yang merupakan struktur
amfifatik yang mengangkut lemak yang dicerna. Jadi kemudian kilomikron akan melakukan perjalanan melalui aliran darah untuk memasuki adiposa dan jaringan lain dalam tubuh. Oke, teman-teman, setelah tadi tentang materi pencernaan lemak dan penyerapan lemak, kita masuk ke mungkin ini materi terakhir dari saya, yaitu tentang metabolisme lemak. Metabolisme lemak adalah proses di mana asam lemak akan dicerna kemudian dipecahkan untuk menghasilkan energi atau disimpan di dalam tubuh sebagai cadangan energi. Proses metabolisme, jadi proses metabolisme lemak terjadi di dalam usus dan dibantu oleh enzim lipase yang terkandung di dalam usus. Nah, yang kemudian teman-teman, jadi seperti ini. Ketika makanan masuk ke dalam usus akan mengalami kontraksi yang merangsang keluarnya hormon koleistokinin, yaitu hormon tersebut merangsang kantong empedu berkontraksi dan menghasilkan cairan empedu. Cairan empedu mengandung garam yang berfungsi untuk mengemulsi lemak menjadi butiran lemak dengan ukuran yang lebih kecil. Terus, jadi ukuran butiran lemak yang lebih kecil akan memudahkan proses hidrolisis lemak oleh lipas yang diproduksi pankreas. Proses metabolisme sebagian besar terjadi dalam usus, namun juga dapat terjadi pada organ hati. Sel-sel otot dan sel-sel lemak, jadi sel-sel otot dan sel-sel lemak bisa juga untuk dipakai sebagai energi atau disimpan sebagai energi cadangan. Mungkin teman-teman itu saja materi yang bisa saya sampaikan dalam lanjutan pengertian lemak, yaitu tentang pencernaan lemak, penyerapan lemak, dan metabolisme lemak. Mohon maaf apabila ada kekurangan kata dalam penyampaian saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.